Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Hari ini adalah episode yang terakhir dari season ini. Setelah episode ini kita akan melangkah jauh di dalam tahun 1000-an Masehi. Ya, jadi kita sekarang masih di tahun 700 Masehi dan kita akan belajar dari satu peristiwa yang sangat besar, namanya peristiwa Iconoclasm. Iconoclasm. Apa ya peristiwa ini? Anak-anak tahu di awal episode ini kita sudah membahas tentang ekspansi dari kerajaan Islam yang meluas ke daerah seperti Afrika Utara, ke daerah seperti Eropa, ya, daerah Spanyol dan Prancis, dan daerah-daerah seperti yang sekarang menjadi negara Turki yang dulunya disebut sebagai kerajaan atau kekaisaran Bizantium. Terus mereka mendorong, mendesak kekaisaran Bizantium, mengekspansi kekuasaan militer mereka ke sana. Tetapi di tahun ini mereka belum bisa menaklukkan. Nanti di tahun-tahun selanjutnya akhirnya Bizantium ditaklukkan oleh kekaisaran Islam. Tetapi itu kita akan bahas di dalam season yang selanjutnya. Nah, di dalam season kali ini mereka terus menyerang ke utara, terus menyerang ke Kekaisaran Bizantium. Tetapi bukan hanya dengan itu, mereka pun menyerang dengan budaya, mereka pun menyerang dengan agama, mereka pun menyerang dengan pendidikan. Mereka mulai masuk ke daerah Bizantium. Akhirnya orang-orang Bizantium melihat orang Islam itu seperti apa ya? Salah satu ciri khas yang paling besar dari orang Islam adalah mereka tidak pernah membuat gambar apapun tentang Muhammad. Mereka tidak pernah membuat gambar apapun tentang Allah mereka. Mereka tidak membuat gambar apapun tentang orang pemimpin agama yang sangat penting ini. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan akhirnya ini mempengaruhi kebudayaan di dalam gereja. Karena waktu itu di dalam gereja ada banyak gambar tentang Tuhan Yesus, ada banyak gambar tentang Maria, ada banyak gambar tentang Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan lain-lain. Orang-orang penting, banyak patung-patung, banyak gambar-gambar yang ada di dalam gereja. Maka akhirnya beberapa orang Kristen mulai berpikir, loh, mestinya kita ini mirip seperti orang Islam ini. Tidak boleh ada gambar-gambar. Kita harus hancurkan, kita harus buang gambar-gambar itu. Akhirnya inilah yang disebut dengan iconoclasm. Iconoclasm dari kata icon dan klasm. Icon artinya adalah gambar-gambar. Artinya bisa patung, bisa gambar yang menunjukkan tentang Tuhan Yesus, menunjukkan tentang orang-orang kudus, orang-orang penting di dalam Alkitab. Dan klasem artinya adalah penghancuran, merusak, menghancurkan daripada gambar-gambar ini. Dan maka itu mereka mulai merasa bahwa ikon ini merupakan penghinaan terhadap Tuhan dan melanggar hukum dari 10 perintah Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat, anak-anak bisa baca, Keluaran 20 ayat yang keempat jelas dikatakan bahwa mereka tidak boleh membuat patung apapun. Mereka tidak boleh membuat patung dengan menyerupai binatang di udara, di laut dan sebagainya, tidak boleh. Apalagi ketika mereka menyelaksanakan pertempuran, mereka bertempur dengan orang Islam. Kerajaan Bizantium bertempur dengan orang Islam. Waktu itu dipimpin oleh Kaisar Justinianus. Kaisar Justinianus kedua. Waktu itu Kaisar Justinianus kedua mengeluarkan koin emas yang menampilkan gambar wajah Tuhan Yesus. Kalian bisa bayangkan, di koin emas, di uang mereka ada gambar wajah Tuhan Yesus. Dan akhirnya seluruh kota waktu itu geger. Kenapa seluruh kota geger? Karena bukan mereka menolak Tuhan Yesusnya, tapi tidak boleh ada gambar-gambar seperti itu. Ini menentang hukum Tuhan, ini melanggar perintah Tuhan, maka berbuat dosa begitu besar. Di sisi yang lain juga ada kaisar yang satu lagi namanya Kaisar Leo III Isaurian. Leo III Isaurian memerintahkan akhirnya apa? Memindahkan gambar Yesus dari gerbang istana kekaisaran Konstantinopel. Ada gerbang istana begitu besar, di tengahnya ada gambar Tuhan Yesus. Kaisar Leo mengatakan tidak boleh, sekarang pindahkan. Kenapa? Karena waktu itu mereka sedang perang dengan orang Islam dan mereka kalah. Mereka kalah, kemudian mereka pikir ini penyebabnya pasti karena kita berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Dosa besarnya itu apa?
taruh gambar Tuhan Yesus. Ini melanggar perintah Tuhan, melanggar 10 perintah Tuhan. Akhirnya Kaisar Leo melarang pemujaan terhadap ikon. Dan ada dekret yang muncul di tahun 730. Mereka menyita banyak benda berharga dari gereja, patung-patung, lukisan dan sebagainya diambil semua. Tetapi tindakan ini mendapatkan tentangan begitu banyak orang. Salah satunya dari patriark, namanya Patriark Germanus. Patriark ini seperti paus begitu ya. Di barat sebutnya paus, di timur sebutnya patriark. Patriark Germanus menentang larangan tersebut. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak boleh digeser gambarnya dari gereja. Tetapi dia akhirnya digulingkan oleh kaisar. Dia dicopot, diganti dengan oleh lain. Dan kebijakan ini pun akhirnya diperkuat oleh Kaisar Konstantinus kelima. Di tahun 754, Konstantinus kelima mengadakan konsili ekumenis ke-7 yang juga dikenal sebagai konsili ikonoklastik. Konsili ekumenis ke-7. Konsili ekumenis itu apa? Kita pernah bahas ya di season-season yang lalu tentang konsili Nisea. Ini namanya konsili ekumenis. Seluruh gereja-gereja berkumpul untuk merundingkan tentang satu isu atau satu permasalahan. Konsili Nisea, konsili Kalsedon, salah satu konsili yang penting dari gereja. Mereka berkumpul dan akhirnya Kaisar Konstantinus pun mengumpulkan kembali sekali lagi konsili yang ke-7, konsili ikonoklastik. Dihadiri oleh 338 uskup dan mereka mengutuk penyembahan terhadap ikon. Tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada lukisan apapun di dalam gereja. Hapus semuanya. Buang semuanya, bakar dan seterusnya. Tetapi tidak semua orang setuju. Beberapa biara tetap akhirnya mereka memiliki pemujaan terhadap ikon ini. Mereka melakukan pemujaan dan salah satunya biara yang ada di Suriah, biara yang ada di tempat-tempat lain bersama dengan seorang bernama Theodore the Studit. Theodore juga sama-sama mendukung untuk pemujaan terhadap ikon. Pemujaan terhadap ikon bukan menyembah ikon ya. Bukan menjadi penyembahan berhala. Tidak. Tetapi dalam pikiran mereka waktu mereka menyembah, mereka harus punya bayangan yang terlihat. Yang jelas ada di depan mata mereka. Maka mereka melihat, mereka berdoa di depan patung-patung itu. Bukan untuk mendewakan patung itu. Tidak. Tapi untuk memiliki visualisasi. Untuk menyembah kepada orang yang mereka tuju. Mereka mau sembah Kristus, mereka mau berdoa pada Kristus, mereka berdoa di depan patung itu. Untuk ada visualisasi, ada bayangan untuk menyembah. Jadi mereka bukan menyembah patung itu ya. Bukan mereka menyembah berhala, hati-hati anak-anak sekalian. Bukan seperti itu. Tetapi tidak boleh oleh Konstantinus kelima. Akhirnya biara-biara yang tidak mematuhi dihukum oleh Konstantinus. Dan akhirnya putranya, anak dari Konstantinus ini kelima, yang namanya Leo keempat, pada awalnya berusaha untuk damaikan. Tetapi tidak terjadi. Akhirnya pertentangan makin banyak dan akhirnya Leo keempat pun mendukung ikonoklasme. Tetapi istri Leo keempat namanya Permaisuri Irene mendukung pemujaan terhadap ikon. Sehingga setelah kematian dari Leo keempat, setelah Leo mati, dia mengambil alih kekuasaannya dan menjadi ratu ya. Dan mewakili kekuasaan dari anaknya Konstantinus ke-6. Dialah yang memprakarsai konsili ekumenis yang baru disebut konsili Nisea kedua. Konsili ini awalnya bertemu di gereja para rasul di Konstantinopel, di gereja yang ada di Konstantinopel. Tetapi para tentara yang bersimpati dengan gerakan ikonoklastik, para tentara yang mendukung untuk menghancurkan ikon, mereka memasuki gereja tempat mereka berkumpul dan membubarkan konsili itu. Tidak ada konsili lagi, ayo bubar, semua bubar, pergi. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan, sudah cukup konsili yang waktu kemarin mendukung ikonoklasme. Tidak ada lagi konsili, akhirnya dibubarkan. Maka Irene kemudian mengambil alih kampanye. Dia memiliki dalih kampanye militer, dia beralasan untuk adanya pemerintahan militer dan sebagainya. Akhirnya diusir dari ibu kota dan Irene akhirnya dilucuti dan dibubarkan. Tidak menjadi pemerintah lagi. Dan konsili ini kembali
dipanggil untuk bertemu yang kedua kalinya, akhirnya bertemu di Nicea karena Konstantinopel dianggap tidak aman. Konsili ini berkumpul tanggal 24 September tahun 787 dan ada 350 uskup yang hadir. Pada akhirnya 308 uskup, pemimpin gereja, pendeta, atau perwakilan mereka menandatangani keputusan ini. Mereka berargumen bahwa pemujaan terhadap ikon adalah sah berdasarkan Alkitab. Keluaran 25 ayat yang ke-17 dan seterusnya. Terutama dari ayat para bapak gereja yang punya otoritas ortodoksi. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan perbedaan yang jelas antara penyembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan dan yang sesuai dengan gambar-gambar yang dapat dipandang sebagai hasil dari reformasi ikonoklastik. Konsili ini juga mengesahkan 22 kanon yang berhubungan dengan berbagai aspek reformasi di dalam gereja. Namun ikonoklasme belum mati. Karena setelah konsili ini mendukung pemujaan ikon, akhirnya kaisar selanjutnya tetap menggugat, tetap menentang, tetap melarang penyembahan terhadap ikon. Dan ini menjadi masalah yang besar. Anak-anak sekalian, sebenarnya bagaimana sih penyembahan atau pemujaan terhadap patung itu? Tentu kalau kita lihat penyembahan terhadap patung itu tidak diperkenan oleh Allah. Karena Allah jelas sekali mengatakan tidak mau ada yang lain selain daripada Dia. Kita tidak boleh menyembah patung, kita tidak boleh menyembah apapun yang lain selain daripada Tuhan sendiri. Maka tidak boleh ada berhala di dalam hati kita. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Tuhan itu berhala. Itu mungkin teman-temanmu, itu mungkin adalah HP, itu mungkin adalah gadget, itu mungkin adalah game, itu mungkin adalah pergaulanmu atau apapun yang kau sukai, yang menjadi hobimu. Itu mungkin hal-hal yang engkau sangat senangi, tetapi hal itu menjauhkan engkau dari Tuhan. Maka itu adalah berhala. Alkitab jelas mengatakan tidak boleh ada berhala. Tidak boleh ada berhala. Tetapi anak-anak sekalian, Allah juga memberikan pikiran yang dalam bagi kita untuk menyelami keindahan, untuk membentuk karya seni. Banyak kebudayaan seni yang bagus, banyak kebudayaan seni yang indah kita perlu pertahankan dan bahkan kita perlu terus berkembangkan. Kenapa? Karena itu anugerah dari Tuhan. Tuhan kasih kita kepintaran imajinasi sehingga kita bisa melukis dengan indah. Jangan dibuang, jangan dibakar, jangan dilempar begitu saja, jangan. Itu anugerah dari Tuhan. Itu hal yang indah. Maka kita harus bawa, kita harus kembangkan. Kalau kamu bisa melukis, kamu bisa membuat patung, kamu bisa membuat karya seni yang indah, kembangkan itu. Dan dengan mengembangkan hal itu, kita tidak membawa patung ke dalam rumah ibadah. Kita tidak membawa patung untuk disembah. Kita tidak membawa lukisan ke dalam rumah ibadah untuk menjadi penyembahan berhala. Tidak. Tapi kita menikmati keindahan patung, keindahan lukisan, keindahan berbagai macam karya seni. Karena kita ingin mempermuliakan Tuhan. Dari keindahan itu kita bisa merefleksikan Tuhan yang jauh lebih indah dari apa yang dilukiskan di sana. Maka tentang lukisan Tuhan Yesus, lukisan para rasul dan sebagainya, boleh tidak? Boleh, selama kita tidak sembah lukisan itu. Boleh, selama lukisan itu tidak ditaruh di atas mimbar atau ditaruh di dalam gereja untuk disembah. Ditaruh di gereja untuk disembah tidak boleh. Tetapi boleh kalau kau mau pajang lukisan itu dan kau mau lihat keindahan dari lukisan itu dan mengagumi Tuhan darinya. Anak sekalian, maukah engkau mengembangkan karya seni ini? Banyak sekali mandat budaya yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Banyak sekali lukisan-lukisan indah yang harus kita pertahankan dan harus kita ajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang mengembangkan mandat budaya? Sampai di sini anak-anak sekalian, pertemuan kita di History. Kita akan ketemu lagi dalam season selanjutnya, yaitu di tahun sekitar 1000 Masehi. Apa yang terjadi di sana ya? Ada perang yang sangat besar terjadi di sana. Maka kita akan melihat di dalam season selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Bye-bye.